pasar modal sebelum berinvestasi saham. Betul, jadi disarankan ya berhutang atau bahkan menggadaikan barang berharga demi mengejar keuntungan dari investasi saham yang berisiko tinggi. Perencana keuangan dan analis saham mengingatkan masyarakat untuk cek dan recheck kondisi kesehatan keuangan kita semua dan mempelajari mekanisme pasar modal sebelum berinvestasi saham. Perencana keuangan Aidil Akbar menjelaskan dana investasi harus berasal dari uang dingin dalam tanda kutip atau uang yang menganggur, bukan berasal dari uang kebutuhan sehari-hari, apalagi berasal dari utang. Ya, saat berinvestasi pun masyarakat harus memiliki tujuan dan strategi. Apakah tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Apakah berani mengambil resiko tinggi atau resiko rendah? Investor saham pemula juga diharapkan tidak terlalu agresif saat memulai investasi. Tidak disarankan berhutang atau menggadaikan barang berharga demi mengejar keuntungan tinggi. Berinvestasi saham berisiko tinggi jika tidak dipelajari dengan baik akan berujung rugi. Sering mungkin ya ketika kita melihat media sosial ada for your page atau halaman-halaman yang memang disarankan untuk kita dan ini beredar sekali terkait milenial yang berlomba-lomba melakukan investasi saham hingga melakukan pinjaman online. Nah, sebenarnya ini fenomena apa? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan Aidil Akbar dan kami juga mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900. Kita sapa perencana keuangan Mas Aidil. Apa kabar Mas Aidil Akbar? Halo, kabar baik. Apa kabar? Nah, ini sebenarnya fenomena apa sih Mas Aidil? Milenial seakan berlomba-lomba untuk berinvestasi saham di tengah pandemi seperti ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya ini adalah buah dari kesuksesan kampanye yang sebelumnya yang kita bicara mungkin sekitar 3-5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah ya. Bursa Efek Indonesia kan melakukan kampanye namanya Yuk Nabung Saham gitu ya. Nah, itulah kemudian meningkatnya jumlah investor di Bursa Efek. Nah, memang sebagian besar kalau kita lihat kan bonus demografiknya adalah sebagian besar investor Indonesia atau sebagian besar kelas menengahnya itu adalah generasi milenial ya. Nah, inilah yang kemudian mereka tertarik untuk mulai masuk ke saham. Hanya memang kalau kita lihat terjadi mungkin kesalahpahaman atau kesalahan informasi antara berinvestasi di saham dengan melakukan transaksi jual beli atau trading di saham. Dan ini yang memang harus diluruskan gitu ya. Jadi yang sekarang dilakukan adalah oleh milenial karena ya milenial kita tahu ya secara yang sering dibahas di media juga bahwa mereka selalu ingin cepat, instan, selalu pengen dapat return tinggi, eager, pengen banget belajar sesuatu yang baru gitu ya, nggak mau ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya. Kemudian juga ada sosial media juga ikut memicu hal seperti ini yang membuat kemudian milenial berlomba-lomba lah dia masuk ke saham dan seakan-akan keren dan gaya gitu kalau mereka punya portfolio saham. Dan sekarang mereka posting, mereka screenshot dan mereka posting di sosial media mereka kalau mereka udah punya portfolio saham. Nah, dari situlah awal muasalnya kemudian banyak milenial yang masuk ke saham. Cuma yang seperti saya katakan tadi harus diluruskan karena ketika kita masuk ke bursa ya atau kita invest di bursa di saham, maka kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah kita sebagai investor dan ini yang selalu didengung-dengungkan oleh financial planner atau perencana keuangan bahwa ketika kita investasi di bursa, kita berinvestasi sebagai investor. Nah, yang kedua adalah yang sebagai pedagang atau trader. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini bedanya sangat signifikan, sangat besar sekali karena metode risetnya, metode keputusan membeli dan menjual, memilih sahamnya pun juga akan berbeda antara mereka yang mau berinvestasi buat jangka panjang sebagai investor atau yang mencari keuntungan sesaat sebagai trader. Nah, inilah yang kemudian apa istilahnya bentuk edukasinya harus kemudian diperdalam lagi gitu supaya tidak banyak lagi korban-korban yang berjatuhan seperti saham nyangkut kemarin gitu. Tuh, korban-korban yang berjatuhan ya, karena ini tuh sekali lagi bahkan saya yakin ya kaum milenial itu juga mungkin tidak terlalu paham terkait apa bedanya capital gain, apa bedanya dividen, dan itu tadi yang perlu diluruskan di awal adalah ini mau jadi apa nih ya kan, mau jadi investor atau mau trading saham. Untuk pemula nih Mas Aidil, pemula dengan segala embel-embel keuntungan yang instan tadi gitu ya, yang pemula tapi aman, Mas Aidil menyarankannya seperti apa? Ya, kalau memang sebagai pemula, kalau memang mau masuk ke saham, investasinya sebagai investor ya. Tapi sebenarnya kalau langsung lari ke saham itu udah langsung lompat, karena saham itu adalah produk yang cukup advance sebenarnya.
Jadi ada produk lagi di bawahnya saham, yaitu yang dikelola oleh pihak lain yang disebut dengan reksadana saham. Gitu. Jadi reksadana saham itu adalah produk yang kita mungkin nggak paham sama sekali bagaimana cara memilih sahamnya, kita nggak paham perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya, kita tidak paham kapan harus beli, kapan harus jual, diserahkanlah kepada manajer investasi. Tapi lagi-lagi kan milenials ini kan mungkin adrenalinnya sangat tinggi gitu ya. Jadi mereka mau masuk ke saham. Nah, kalau mereka mau masuk ke saham, mereka harus paham dulu. Kalau mereka sebagai investor, berarti mereka harus jangka panjang. Nah, jangka panjang itu berarti pilihlah saham-saham yang berkualitas, saham-saham blue chips, saham-saham yang kira-kira 10 tahun lagi, 15 tahun lagi masih ada bisnisnya di Indonesia gitu ya. Nah, itu saham-saham. Oke, nanti detailnya tentang blue chip, tentang keamanan berinvestasi saham, kita akan lanjutkan ya Mas Aidil. Kita harus jeda dulu sebentar. Sekali lagi kita umumkan bahwa pemirsa juga bisa bergabung di line telepon kami di 583-99-100. Usai jeda pariwara berikut ini, Newsline akan segera kembali untuk Anda. Kembali lagi di Newsline, tergoda dengan iming-iming keuntungan dari trading online saham 3 miliar. Apa kabar dengan kerugiannya? Pernah nggak diposting kalau lihat di media sosial keuntungannya aja gitu ya? Siapa tahu keuntungannya 3 miliar padahal lossnya 5 miliar. Kembali lagi ke Mas Aidil. Jangan sampai tergiur akan keuntungan-keuntungan tapi tidak siap menghadapi resikonya. Nah, resiko-resiko apa saja sih yang harus kita mengerti sebelum berinvestasi saham, Mas Aidil? Ya, nomor satu risiko udah pasti kerugian atau penurunan dari investasi kita ya. Kita investasi 10 juta, sahamnya turun 25%, bahkan saham turun 50%. Bahkan ada beberapa yang sahamnya kita sebut istilahnya nyangkut gitu ya. Harga sahamnya tinggal Rp50 dan itu nggak bisa balik lagi. Ya udah uangnya hilang, tergantung seberapa dia, nggak hilang tapi mungkin hilang sampai dengan 70-80%, uangnya nyangkut. Istilahnya nggak bisa keluar dari saham tadi kecuali dia harus negosiasi untuk menjual sahamnya. Itu dimungkinkan juga gitu. Jadi itu satu. Kedua, resiko tidak menerima dividen. Karena balik lagi, kalau kita berinvestasi di saham untuk jangka panjang, potensi keuntungan kita ada dua kan. Satu adalah capital gain, yang selama ini yang dari tadi kita bicarakan. Yang kedua adalah dividen. Nah, kalau memang kita mau investasi jangka panjang, pastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memang secara rutin membayarkan dividen. Gitu. Itu yang kedua, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah tadi, kalau memang berinvestasi di saham, menggunakan uang-uang yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, nah maka kita akan berisiko nanti biaya hidup kita akan terganggu gitu ya. Kemudian bahkan nanti lari jadi ke hutang gitu. Dan bahkan sekarang udah banyak juga dari mereka yang bermain saham dengan menggunakan hutang. Gitu. Nah, pinjaman online tadi ini yang marak begitu ya, malah jadi menjerat. Nah, sudah ada penelpon juga Pak Sionnya dari Tangerang. Selamat siang Pak. Ya. Iya, silakan, ada yang ingin ditanyakan Pak. Masalah trader nih Mas Aidil. Ya. Jadi kalau trader itu kan sekarang lagi marak tuh, yang dengan robotiknya. Jadi kita kan nggak tahu kan, kita beli satu kayak decoder dengan peralatan dengan panduan itu aman apa enggak itu? Oke, robotik trader ya. Baik Mas Aidil, silakan. Terus kedua, ini termasuk riba enggak? Pak Suyono, baik, sudah ditangkap. Silakan Mas Aidil. Ya, yang pertama robotik ya. Jadi gini, robotik itu adalah orang-orang yang memang jago di bidang IT. Mereka mengerti bagaimana psikologi pergerakan harga saham dan membuat algoritma sebenarnya Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah robotik tersebut akan aman? Jawabannya tidak, karena pasti akan ada resiko. Karena setiap algoritma itu selalu ada namanya margin of error gitu ya. Jadi dalam saham memang akan berbeda dengan kalau kita bermain di forex atau bahkan kripto, karena kebetulan saya juga transaksi forex dan kripto. Pergerakan harga saham tidak selincah atau sedahsyat di forex dan kripto, tapi tetap saja akan ada resiko ketika kita menggunakan robotik tadi, karena itu sebenarnya kayak autopilot kan sebenarnya gitu ya. Jadi tetap aja bukan berarti kita membeli si mesin robot tadi atau algoritma tadi, kemudian bahwa dijamin 95%, 99% kita akan untung, belum tentu juga. Gitu. Pasti ada momen-momen di mana kita rugi. Kayak contohnya kayak kemarin pada saat market crash tahun lalu, bulan Maret, itu pasti akan berantakan algoritma si robotik tadi, karena memang mereka tidak didesain untuk mengcapture market crash. Gitu. Itu yang pertama. Tetap saja ada margin of error, itu yang perlu ditekankan begitu ya Mas Aidil ya. Baik Mas Aidil, terima kasih. Kita lanjut lagi ya Mas, setelah ini pencerahan-pencerahannya harus diedukasi kepada masyarakat yang ingin berinvestasi saham. Betul, terima kasih Mas Aidil Akbar. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali selepas 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Metro TV.